Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan juga diberikan semangat dalam menjalankan ibadah puasa hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan satu kisah di dalam Al-Quran pada surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil menyebutkan anugerah Allah Subhanahu wa taala di mana Allah membela Ka'bahnya, padahal orang-orang kafir Quraisy lari meninggalkannya. Tidak ada yang menolong Ka'bah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di awal tafsir surat ini, menjelaskan kisah pasukan Abraha yang dipimpin pasukan bergajah yang dipimpin oleh pasukan Abraha untuk menyerang atau menghancurkan Ka'bah, ya. Disebutkan bahwa Zunuwas adalah seorang raja terakhir dari kabilah Himyar yang ada di negeri Yaman. Yang dia ini seorang musyrik, ya. Kata Ibnu Katsir, dia ini juga yang membunuh Ashabul Ukhdud, ya. Dia membunuh orang-orang kaum mukminin dan kaum mukminat sekitar 20.000 orang dengan cara membuat parit, ya. Digali paritnya, lalu dimasukkan 20 orang tersebut ke dalam parit lalu dibakar hidup-hidup. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. Yang membunuh adalah Zunuwas, dan yang terbunuh adalah orang-orang Nasrani. Terbunuhlah mereka semuanya, tinggal satu orang yang lolos, ya. Jadi yang terbunuh itu 19.999, tapi ada satu orang yang lolos, ya, yaitu yang bernama Daus Dzu Tha'labah. Daus Dzu Tha'labah, dia pun kabur, ya. Dia selamat kabur, lari ke Laut Merah. Dia menyeberangi Laut Merah dan mengadu kepada Raja Syam atau Kaisar di negeri Syam pada saat itu. Dan Kaisar ini beragama Nasrani, ya. Karena sama-sama beragama Nasrani, Kaisar di negeri Syam ini marah, ya, murka dia. Akhirnya sang Kaisar pun memerintahkan kepada Raja Najasyi, karena Raja Najasyi itu di Ethiopia, ya, dekat dengan Yaman. Maka Raja Najasyi diperintahkan untuk memerangi Zunuwas dan pasukannya. Akhirnya Raja Najasyi mengirimkan dua orang, ya. Orang yang pertama adalah Abraha dan yang kedua Iryab. Setelah itu dua orang ini yang dikirimkan oleh Raja di Kaisar di negeri Syam, dua orang ini Abraha dan Iryab sama-sama mempunyai pasukan, ya. Jadi pasukan ini bersama dua orang pemimpin itu berjalan bersama-sama untuk menyerang Zunuwas, ya. Akhirnya Zunuwas pun diserang dan akhirnya lari, ya, lari hingga tewas, tenggelam. Setelah itu Yaman dipegang oleh dua orang ini, ya, Abraha dan Iryad. Tak lama kemudian terjadilah pertikaian antara keduanya, ya. Akhirnya mereka bersepakat, daripada pasukan kita yang bertempur, mending kita aja yang bertempur, ya. Nanti pasukan kita akan habis. Akhirnya sepakatlah Iryad dan Abraha bertempur. Setelah bertempur akhirnya yang menang adalah Raja Abraha, ya. Dan pasukan semuanya bergabung dan Abraha menjadi pemimpin di negeri Yaman pada saat itu. Dan kejadian ini dilaporkan kepada Kaisar di negeri Syams, ya, bahwasanya Abraha telah melakukan pembunuhan kepada Iryad, ya. Akhirnya Kaisar pun murka dan marah. Lalu Kaisar pun bersumpah, saya akan menginjakan tanah di negeri Yaman dan mencabut rambutnya Raja Abraha. Akhirnya, untuk mencari keridhaan sang Kaisar, dia mengirimkan hadiah yang begitu banyak,
Di antaranya dia membawa gentong yang isinya tanah dari Yaman dan dia mencukur rambutnya. Ya, lalu diberikanlah kepada Kaisar di negeri Syam itu. Ya. Kemudian dia sampaikan, hadhihi nasiyati, ini ubun-ubunku, ya, dan ini rambutku. Silakan kau injak tanah dari negeri Yaman ini. Perbuatan ini membuat Kaisar ini senang, ya, dan Abraham menjanjikan kepada Kaisar akan membangunkan gereja Quraisy, ya. Gereja Quraisy ini sangat tinggi dan besar yang akan memalingkan bangsa Arab dari Mekah ke gereja tersebut, gereja Quraisy. Kata para ulama diambil dari kata Qalansuah yang artinya peci, ya, atau songkok. Artinya apa? Saking tingginya gereja tersebut, kalau melihat ke pucuk gerejanya, songkoknya akan jatuh, ya. Itu menunjukkan tingginya gereja tersebut. Akhirnya terbangunlah gereja tersebut yang tinggi dan besar. Berita bahwasanya Abraha ingin memalingkan orang-orang Arab dari Ka'bah ke gereja Quraisy diketahuilah oleh orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab jengkel dan marah, ya. Akhirnya di malam hari masuklah salah seorang dari orang-orang Arab. Kemudian dia itu membuang kotoran di sana, membuang air kecil, membuang air besar, dan sampai dia mengatakan kotorannya itu dipeperkan ke tembok-tembok gereja Quraisy. Setelah itu dia kembali ke Mekah, ya. Besoknya Abraham mendengar berita ada yang mengotori gereja Quraisy, dan ada yang memberitahu bahwa seorang yang berasal dari Mekah yang bernama Ahlun Nasi. Siapa itu Ahlun Nasi? Ahlun Nasi adalah sekelompok orang yang bisa merubah-rubah bulan pada saat itu. Kemudian Abraham kaget, ya. Siapa itu Ahlun Nasi? Ya, Ahlun Nasi adalah orang Mekah. Di mana Mekah? Ada apa di Mekah? Di Mekah ada Ka'bah, ya. Apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat orang-orang Arab pada saat itu, ya, termasuk Ahlun Nasi ini. Maka Abraham pun mengambil keputusan untuk menyerang Ka'bah. Maka dia pun membuat pasukan yang sangat banyak. Di antara pasukan tersebut adalah pasukan bergajah. Disebutkan dalam riwayat dia membawa 8 atau 12 ekor gajah. Dan orang Arab tidak tahu gajah, ya. Mereka kaget tatkala melihat binatang besar seperti gajah ini. Hikmah dari kisah tersebut adalah yang pertama, hiburan bagi Rasulullah SAW terhadap apa-apa yang beliau temui dari kezaliman kufar Quraisy. Yang kedua, mengingatkan kaum Quraisy akan tindakan Allah Ta'ala terhadap Abraha berserta kaumnya, ya, menakutkan dan mengancam mereka. Tiga, memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memelihara hamba-hambanya, juga memperlihatkan serangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap musuh-musuhnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kisah selanjutnya kita saksikan kembali pada program Ishaqi Berkisah episode selanjutnya. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.